Selamat pagi, salam dalam kasih Tuhan Yesus. Kembali menyapa dan menjumpai Sobat Rehat melalui renungan harian Toraya, Kamis 18 Mei 2023. Sobat Rehat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, nyatakan puji dan sembah kepada Tuhan kita yang senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan kita. Dan sampai hari ini Tuhanlah yang dahsyat di dalam menyatakan kasih dan pemeliharaannya. Firman Tuhan senantiasa ada untuk menjadi sumber kekuatan kita dalam menjalani kehidupan pengasihan Allah. Dari dalam keteduhan hati dan pikiran kita berdoa. Allah Bapa di sorga, syukur atas kehidupan di hari ini. Kami dimungkinkan untuk menjalani berbagai aktivitas dan rutinitas kami. Dan hari ini mendasari seluruh rangkaian kegiatan kehidupan kami. Firman Tuhan hadir untuk menuntun dan semakin memperlengkapi kami, agar kami hidup berpadanan dengan kasih karunia-Mu. Layakkan kami menerima firman-Mu, dan berbicaralah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ulangan 5 ayat 23 sampai 33. Orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Ketika kamu mendengar suara itu dari tengah-tengah gelap gulita, sementara gunung itu menyala, maka kamu, yakni semua kepala sukumu dan para tua-tuamu, mendekati aku dan berkata, sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesarannya, dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari ini telah kami lihat bahwa Allah berbicara dengan manusia dan manusia itu tetap hidup. Tetapi sekarang mengapa kami harus mati? Sebab api yang besar ini akan menghanguskan kami. Apabila kami lebih lama lagi mendengar suara Tuhan Allah kita, kami akan mati. Sebab makhluk manakah yang telah mendengar suara dari Allah yang hidup, yang berbicara dari tengah-tengah api, seperti kami dan tetap hidup? Mendekatlah engkau dan dengarkanlah segala yang difirmankan Tuhan Allah kita. Dan engkaulah yang mengatakan kepada kami segala yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka kami akan mendengar dan melakukannya. Ketika Tuhan mendengar perkataanmu itu, sedang kamu mengatakannya kepadaku, maka berfirmanlah Tuhan kepadaku, telah kudengar perkataan bangsa ini yang dikatakan mereka kepadamu, segala yang dikatakan mereka itu baik. Kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Pergilah, katakanlah kepada mereka, kembalilah ke kemamu. Tetapi engkau berdirilah di sini bersama-sama dengan aku, maka aku hendak mengatakan kepadamu segenap perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang harus kau ajarkan kepada mereka, supaya mereka melakukannya di negeri yang kuberikan kepada mereka untuk dimiliki. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Amin. Tema rehat di hari ini, setia melakukan kehendak-Nya. Sobat Rehat, kesetiaan adalah konsisten berpegang teguh pada sesuatu yang diletakkan dalam hati. Ia tidak berubah, tetapi ia akan menunjukkan sebuah pengorbanan sebagai bukti dari kesetiaan. Sebab itu kesetiaan bukan hanya dengan ucapan, melainkan dengan tindakan.
Sapaan firman Tuhan melalui bacaan di hari ini bagaimana Musa mengajak umat Israel untuk tetap setia pada perintah Allah, untuk tetap meletakkan perintah Tuhan di dalam hati mereka, termasuk setia memberi petunjuk kepada umat Israel yang ketakutan ketika mereka mendengar suara Allah di tengah-tengah suasana yang gelap, peristiwa di Gunung Horeb. Apa yang terjadi bahwa Tuhan setia memberikan janjinya kepada umatnya, memberikan perintahnya kepada umatnya melalui Musa. Tetapi dikatakan bahwa setelah umat Tuhan menerima perintah dari Allah, bahwa ternyata Allah tetaplah Allah yang berkuasa, Allah yang luar biasa di dalam menyatakan kehadirannya. Orang Israel sungguh-sungguh ketakutan ketika Tuhan ada di sekitar mereka. Dan apa yang dialami oleh bangsa Israel, bahwa ternyata Musa sementara mempersiapkan mereka untuk memasuki tanah terjanji. Tanah yang Allah janjikan yang berlimpah susu dan madunya. Bahwa kalau Tuhan yang berjanji, pastilah benar adanya. Tetapi seperti apa kesetiaan umat Tuhan untuk percaya dan melakukan apa yang menjadi janji dan kehendak Allah bagi mereka. Tidak harus diterima dengan ketakutan, lalu tidak bisa berbuat apa-apa, tidak hanya diterima hanya dengan terheran-heran, lalu tidak ada upaya yang jelas bagi mereka, tetapi sungguh-sungguh mereka dipersiapkan sebagai sebuah strategi untuk masuk ke tanah terjanji. Sobat Rehat, Tuhan ingin agar kita tidak berhenti hanya pada rasa gentar dan kagum, tetapi tidak melakukan sesuatu di hadapannya. Dia mengajak kita untuk melakukan segala perintahnya melalui tindakan yang nyata. Tuhan telah menyampaikan kehendaknya melalui orang-orang yang diutusnya seperti Musa kepada umat Israel, bahwa apa yang disampaikan Musa adalah kehendak Allah yang harus dilakukan. Dan kepada kita sebagai pembaca-pembaca dari firman Tuhan itu benar adanya firman yang tidak berubah dahulu, hari ini dan untuk selama-lamanya, dan baiklah itu menjadi tuntunan kehidupan kita untuk kita setia melakukannya. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih firman-Mu di hari ini. Ajari kami untuk senantiasa setia kepada Tuhan, dengar-dengaran kepada firman Tuhan, percaya kepada setiap janji-janji Tuhan. Dan biarlah kami hidup dari kebenaran-kebenaran Allah. Bapa di sorga, di hari ini kasihi setiap umat-Mu yang mempunyai rupa-rupa pergumulan, entah karena diri pribadi, karena keluarga, karena pekerjaan, karena relasi dengan orang-orang di sekitarnya, bahwa Engkau sanggup memberikan jalan keluar yang terbaik. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Tentunya upaya anak-anak Tuhan dalam berdoa dan berusaha. Dan juga jikalau anak-anak Tuhan dalam duka cita di hari ini, Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup memberikan penghiburan. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu kami senantiasa diubah oleh firman Tuhan. Kami senantiasa mau melakukan apa yang menjadi kehendak Allah ketika kami akan kembali ke dalam rutinitas dan aktivitas kami hari ke hari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sobat Rehat, demikian sapaan firman Tuhan. Terpuji namanya. Haleluya. Amin.